Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di Matematika Artinya. Oke, kita akan membahas soal ini ya, prediksi ulangan perbandingan ya teman-teman atau adik-adik. Ini sebenarnya level SMP ya. Oke. Nah, oke, di sini dikatakan sini Adam memiliki 36 kelereng dan Ilyas itu 27 ya. Nah, dikatakan sini Adam berbanding Ilyas. Jadi Adam berbanding Ilyas itu adalah 36, di sini berbanding 27. Nah, ini masing-masing kita bagi 9 saja ya teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah 4, 36 bagi 9 itu 4, di sini ini 3 ya, 27 bagi 9 ya. Jadi di sini jawabannya adalah C ya, 4 berbanding 3. Oke, nomor 2-nya 2 kuintal berbanding 50 kg ini senilai dengan. Nah, ini 1 kuintal ini sebenarnya adalah 100 kg. Jadi ini bisa 2 dikali 100 ini berbanding 50 ya. Ini sudah dalam kilogram ya adik-adik atau teman-teman ya. Ini 200 berbanding 50. Ini bisa kita coret, ini kita bagi 5 lagi, berarti di sini 4 berbanding 1 ya. 4 berbanding 1 ini bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bangun persegi 1 dan persegi 2 memiliki sisi 8 cm dan 12 cm. Perbandingan luas ya. Jadi luas 1 berbanding luas 2 itu ini sebenarnya bisa kita tulis begini teman-teman. Ini sisinya ya. Jadi S1 per S2 ini kebetulan adalah persegi. Jadi di sini S1 banding S2 saja. Ini kita pangkat 2 kan. Jadi di sini 8 berbanding 12, ini pangkat 2. Jadi 8 per 12 ini masing-masing kita bagi 4, di sini kita bagi 4 ya teman-teman ya. Jadinya di sini itu 2 berbanding 3 ya. 2 berbanding 3 pangkat 2, jadi di sini 4 berbanding 9. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 4 berbanding 9. 4 berbanding 9 itu bagian D ya teman-teman ya, atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, perbandingan nilai ulangan matematika Ana. Ini Ana berbanding Ani di sini ya. Ana berbanding Ani itu 2 banding 3. Jika nilai ulangan Ani berarti di sini Ani ini kan 90, ini dikatakan 90 ya. Ini 2 per 3. Sebenarnya ini bisa kita coret teman-teman. Jadi 9 dibagi 3 itu adalah 3. Jadi sini 30. Jadi Ananya itu adalah ini saja 30. Di sini kan 30 dikali 2 itu adalah 60. 60 ini bagian C ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan ukuran sepatu Ayah dan Rino. Jadi Ayah berbanding Rino di sini adalah 7 berbanding 6 ya. Jika ukuran sepatu milik Ayah, jadi Ayah di sini 42 per R ya. 7 berbanding 6. Jadi yang ditanyakan pasti Rino ya. Jadi ini 42, sebenarnya ini bisa kita coret saja dengan ini. Ini adalah 6, jadi di sini 1. Jadi kita kali silang saja, R kali 1 itu adalah R, 6 kali 6 itu adalah 36. Jadi Rino itu 36, bagian D ya. Nomor 6. Nah, Pak Amran memelihara ayam dan bebek ya. Jadi ayam dan bebek di belakang rumahnya. Ayam milik Pak Amran berjumlah, jadi ayamnya itu 24 ekor. Kemudian jika perbandingan ayam dan bebek itu 2 banding 5, maka banyak bebek ya. Jadi bebek itu berapa ya di sini ya teman-teman ya. Ayamnya kan 24, kita substitusi saja masuk 24 per B ini 2 berbanding 5. Di sini kita coret saja. Di sini berarti 12 ya. Jadi di sini 1, B dikali 1 kita kali silang saja. Berarti B-nya di sini. Nah, ini 5 dikali 12 itu adalah 60 ekor. Itulah bebek ya. Di sini bebek 60 ekor yang mana ya? Yang ini berarti ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 7, jumlah umur ayah dan ibu. Berarti ayah ditambah ibu itu 88. Jika perbandingan umur mereka berarti ayah berbanding ibu itu adalah 6 banding 5 ya teman-teman atau adik-adik ya. Maka umur ibu, jadi ibu di sini begini saja teman-teman. Ini kan ibu kan 5, berarti 5 di sini kita pasang. Ini kalau kita jumlahkan itu adalah 11 dikali. Nah, ini 88. Ini bisa kita coret di sini 8 ya. Jadi ibu di sini 5 kali 8 itu 40 ya. 40
tahun. 40 tahun di sini bagian A ya. Nomor 8, di sini dikatakan perbandingan berikut yang tidak benar, jadi yang salah ya. Yang bagian A ini teman-teman atau adik-adik, satu kodi itu 20 buah ya. Jadi di sini sebenarnya 2 lusin itu 2 dikali 1 lusin itu berarti 12 ya. Kemudian berbanding 1 kodi berarti 20 ya. Apakah ini benar ya teman-teman? Ini 24 berbanding 20. Ini masing-masing kita bagi 4 saja. Di sini dapat 6 berbanding 5. Berarti ini benar ya. Jadi bukan itu yang dikatakan di sini yang tidak benar ya. 3 kuintal bagian B. 3 kuintal, ini kuintal dan ton ya. 1 kuintal itu 100 kg. Kemudian berbanding 1,5 ton berarti 1500 kg ya. Ini dalam kilogram. Ini 300 ya, 300 berbanding, ini kalau kita sederhanakan ini sama saja, ininya bisa kita coret, berarti di sini 1 berbanding, ini 1 banding 5 ya, 15 ya teman-teman ya, 5 ya, karena kita bagi 3 ya. Jadi di sini ini sudah salah ya, jadi jawaban yang benar itu bagian B ya. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman, karena sudah pasti itu yang salah. Nomor 9, luas kebun dan sawah kakek 64 hektar. Jika perbandingan luas kebun dan luas sawah, ini kebun, luas kebun, kebun berbanding sawah itu 3 berbanding 5. Nah, ini dikatakan di sini luas kebun dan sawah kakek 64. Ini maksudnya kalau dijumlah ya teman-teman ya, luas kebun dan sawah berarti K ditambah S itu 64. Jadi di sini yang dikatakan luas kebun dan luas sawah kakek masing-masing adalah berarti K itu berapa, S itu berapa. Jadi di sini yang dikatakan dulu luas kebun. Jadi K itu di sini K-nya itu sama dengan, kita tulis saja di sini 3 ditambah 5, di sini adalah 8, kemudian dikali dengan 64 karena totalnya itu 64. Nah, kebetulan kebun di sini adalah 3, jadi di sini 3 teman-teman atau adik-adik ya. Ini bisa kita coret, berarti di sini 8. 3 dikali 8 itu 24 hektar ya. Jadi sudah ketebak sebenarnya jawabannya adalah C ya teman-teman atau adik-adik ya. Tapi saya cari dulu yang untuk sawahnya, ini 5/8 dikali 64, ini adalah 8, 5 kali 8 itu adalah 40 hektar ya. Oke, jadi memang jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 10 perbandingan tabungan Danti dan Elsa 17 banding 13 jika selisih uang mereka adalah, nah selisih uang mereka berarti Danti dikurang Elsa itu adalah 62000. Kenapa Danti yang pertama di sini? Karena ini adalah 17 ya. Dia yang paling besar. 17 itu kan lebih besar dari 13. Makanya di sini harus D dikurang E supaya dia positif ya. Di situ 17 kurang 13 itu perbandingan sederhananya. Nah, di sini maka jumlah tabungan Elsa. Jadi kita langsung saja ke Elsa. Elsa ini ya kan 13 teman-teman. Jadi bisa kita tulis di sini 13 per. Nah, ini selisihnya. Ini yang saya katakan di sini. Ini 17 dikurang 13 dikali. Ini kan 620. Ini kan selisih ya. Dan kalau kita sederhanakan, ini bisa kita sederhanakan, ini bisa kita coret ya. Jadi di sini 155000 ya. Jadi ini kita kali saja. Jadi Elsa-nya di sini 13 dikali 155000. Nolnya 3 ya. Ini berapa ya teman-teman? Kalau kita kali 13 itu berarti 2015. Ini 000. Ini jawabannya bagian apa ya? Bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Dalam suatu kelas terdiri dari 39 siswa, perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan. Jadi laki-laki berbanding perempuan itu 6 berbanding 7. Selisih siswa laki-laki dan perempuan ya. Jadi laki-laki dan perempuan, harusnya ini yang ditanyakan ya. Perempuan dikurang laki-laki. Mengapa? Karena perempuannya yang 7, laki-lakinya itu hanya 6 ya. Jadi harus P kurang L. Ini maksud soalnya ya. Jadi P dikurang L itu, nah di sini kita tulis saja di sini teman-teman. Ini kan dikatakan di sini terdiri dari 39, berarti kita jumlah saja 6 ditambah 7, kemudian di sini kita kali dengan 39 ya. Di atas sininya apa? Nah ini di sini adalah 7 dikurang 6. Nah begitu. Karena selisihnya jadi 1 per, di bawah sini ini adalah 13 ya.
13 kali 39 ini bisa kita coret, berarti di sini adalah ini harusnya 3 ya. Jadi selisihnya itu 3 dikali 1 itu 3 siswa ya. Selisihnya 3 siswa. Jawabannya adalah bagian B. Nomor 12. Selisih tinggi badan Dava dan Davi. Jadi ini kita misalkan dengan A, Davinya ini kita misalkan dengan I. Jadi A dikurang I itu adalah 18. Perbandingan tinggi badan keduanya. Jadi ini A berbanding I itu ini sebenarnya adalah 22 berbanding 19 ya. Dikatakan di sini tinggi badan Dava dan Davi masing-masing. Jadi untuk Davanya di sini A-nya itu ini kan A ya teman-teman ya, dan ini I-nya ya. A-nya itu karena di sini ada selisih diketahui, kita pasang saja di sini. Di sini kita kali 18 selisihnya. Nah, selisih 22 dengan 19 itu adalah, atau saya tulis saja di sini 22 dikurang 19. Dan di sini adalah A ya, di sini A. A di sini adalah perbandingannya berarti di sini 22 ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, ini 22 per ini 22 dikurang 19 itu adalah 3. Di sini kita kali dengan 18, ini kita bisa coret, berarti di sini 6 ya. Jadi 6 dikali 2 ini 12, 2 simpan 1, 6 kali 2 12 berarti 132 cm. Sebenarnya sudah ketebak ya teman-teman atau adik-adik yang jawabannya adalah C. Tapi oke, kita cari dulu tinggi badan Davi. Davi ini kan 19, berarti 19. Saya langsung saja. Di sini adalah 3 karena selisihnya yang di bawah sini adalah 3, di sini 18. Ini bisa kita coret 6 ya. Nah, ini kalau kita kalikan 6 dikali 9 itu adalah 54 ya. Jawabannya di sini 114 ya cm. Jadi memang jawabannya adalah C ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Harga 1,5 kg jeruk, maka harga 4 kg jeruk ya. Oke, di sini dikatakan 1,5 ya. 1,5 itu harganya itu 21.000 ya. Nah, kalau 1 kilogram itu berapa? Ini berarti 21. Ini sebenarnya 1,5 ini teman-teman adalah 1/2. Jadi kita bawa dalam pecahan biasa dulu. 2 kali 1 itu adalah 2 ditambah 1. Berarti ini 3/2. Jadi sebenarnya di sini itu adalah 2/3. Ini pindah ke sini tapi kita balik. 3/2-nya kita balik jadi 2/3 ya. Kemudian di sini dikali 21, ini 00. Ini adalah karena dikatakan di sini 4 kg, makanya kita kali 4 saja di sini teman-teman atau adik-adik. Di sini juga kita kali 4 ya. Jadi 4 kg di sini, ini 3 kita coret-coret saja, ini 7. Berarti 2 dikali ini 7 dikali 4, 7 kali 4 itu kan 28 dikali 2. Ini kalau dikali berarti 56 ya. Kita taruh saja di sini rupiah 56 nolnya 3 ya. Jadi di sini jawabannya adalah bagian C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Rido membeli pensil sebanyak 1/2 lusin dengan harga sekian ya. Jika Ferry ingin membeli pensil yang sama sebanyak 9 buah ya, maka uang yang harus dibayar Ferry ya. Jadi 1/2 lusin. 1/2 lusin ini 1/2 lusin. Ini adalah 1/2 kali 12 berarti 6 buah ya. Nah, begitu. Jadi di sini 1/2 atau bagaimana ya teman-teman ya? Atau saya buat begini saja. 6 buah itu berarti di sini 6500. Nah, ini cara yang pada umumnya digunakan di buku-buku ya. Kalau 9 buah itu harganya itu berapa? Nah, ini yang ditanda tanya. Ini kita misalkan dengan X saja. Nah, ini gampang teman-teman. Ini adalah perbandingan senilai ya. Jadi sebenarnya bisa kita kali silang saja. Jadi 6 dikali X itu 6X, 9 dikali 6500 ya. Jadi X-nya di sini 9 dikali 6500 kita bagi 6 ya. Ini bisa kita coret teman-teman. Di sini adalah 3, di sini 2. Jadi sekarang X-nya itu sama dengan ini 3 dikali 6500, kemudian nanti kita bagi 2. Jadi di sini X-nya itu rupiah adalah 9750. Jadi inilah harganya. Jadi di sini jawabannya adalah 9750 itu bagian D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 15, harga satu kodi kaos di sebuah toko sekian, Pak Iwan akan membeli 35. Yang ditanyakan di sini, Pak Iwan harus membayar berapa ya? Nah, ini kalau kita buat dia punya model itu teman-teman, cara kerja pada umumnya di buku. Ini kan satu kodi itu kan 20 ya. Jadi di sini 20 buah itu di sini 45000. Kemudian 35 buah atau kaos, 35 kaos itu harganya berapa. Nah sebenarnya begini prosesnya. Jadi ini bisa kita buat seperti ini saja. X itu sama dengan ini, kita kali silang saja, 35 dikali 450, di sini 00. Kemudian kita bagi dengan 20 yang ini. Di sini X nya ini adalah rupiah 787.500 ya. Jadi jawabannya di sini bagian B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Di sini dikatakan pakan ayam sebanyak 5 karung dihabiskan oleh 30 ayam dalam 3 hari. Jadi kalau 30 itu dihabiskan 3 hari saja. Jadi di sini adalah ayamnya ya. Ini ayam, di sini harinya ya. Jika ayam bertambah menjadi 45 ya. Di sini 45 menjadi 45 ayam, maka pakan sebanyak 5 karung habis dalam waktu X. Sebenarnya yang 5 karung ini teman-teman, pakan ayam yang ini menandakan bahwa pakan itu tidak pernah ditambah atau dikurangi ya, jadi tetap ya. Ini sudah menandakan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai ya. Jadi kita kali lurus saja cara kerjanya. Jadi di sini 45 di sini ya. 45 dikali X itu sama dengan 30 dikali 3 ya. Jadi X nya itu, nah ini 30 dikali 3 ini dibagi 45. Jadi X nya ini adalah, ini kan 15 ya teman-teman ya. 30 bagi 15 itu 2. Jadi 2 hari akan habis ya. Jadi 2 hari. Di sini 2 hari ada tidak teman-teman? Ada bagian B ya. Nomor 17. Nah di sini perbandingan tinggi badan Rati dan Mary sekian ya, selisihnya juga sekian, jumlah tinggi badannya ya. Jumlah tinggi badannya. Jadi di sini saya buat dalam bentuk tabel supaya lebih gampang lagi kita lihat teman-teman ya. Di sini Rati dan Mary ini perbandingan sederhana. Di sini perbandingan sebenarnya. Jadi bisa kita buat seperti ini saja dulu. Ini saya tulis seperti ini ya. Ini saya gelombang-gelombang saja. Nah, ini di sini dikatakan di sini perbandingan sederhananya itu ya, ini 21 berbanding 23. Nah, di sini dikatakan di sini selisih tinggi. Selisih tinggi yang sebenarnya itu M dikurang R itu di bawah sini adalah 14. Tapi ini kalau kita kurangkan 23 dikurang 21 itu adalah 2. Jadi begitu ya. 23 dikurang 21 itu 2 teman-teman. Jumlah tinggi badan mereka. Jadi jumlah tinggi badan mereka yang sebenarnya maksudnya ini ya. Nah ini bagaimana teman-teman. Di sini sebenarnya harusnya R ditambah M. Jadi R ditambah M 21 tambah 23 itu berarti adalah 44. Nah yang ditanyakan sebenarnya itu di sini teman-teman ya. Oke, di sini 2 berbanding 14. Ini sama dengan 44 di sini berbanding X. Jadi bisa seperti itu. Nah, ini bisa kita coret saja. Di sini tinggal 1, di sini adalah 22. Jadi X-nya itu kita kali saja. Di sini 22 dikali 14. Jadi X itu sama dengan 308 cm. Ini jawabannya bagian D ya, teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 18, seorang pelari mampu menempuh jarak 2 km selama 30 menit. Jadi 2 km ini bisa ditempuh selama 30 menit ya. Kemudian untuk 3,5 ini 35 km ini bisa ditempuh berapa? Nah ini sebenarnya ini pelari tersebut membutuhkan waktu, ini adalah perbandingan senilai ya teman-teman ya. Jadi ini kita kali silang saja. Jadi X itu adalah ini 3,5 kita kali silang, ini dikali 30, ini dibagi 2 ya. Jadi X nya itu adalah 52,5 menit ya. Ini jawabannya bagian C ya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19. Nah, di sini dikatakan persediaan makanan ya teman-teman atau adik-adik ya. Di sini untuk 15 ekor kambing habis, jadi 15 ini habis dalam waktu 4
hari ya. Jadi di sini kambing, di sini adalah hari. Jika kambing dijual 5 ekor, jadinya di sini tinggal 10 dong teman-teman ya. Ini kan dikurang 5 ya. Nah, di sini dikatakan X-nya berapa, maka persediaan makanan tersebut akan habis ya. Ini yang ditanyakan ya. Akan habis dalam waktu, itu kita misalkan dengan X. Nah, ini soal ini adalah perbandingan berbalik nilai, bukan senilai ya. Jadi cara kerjanya itu beda. Jadi kita kali lurus saja. Jadi di sini 15 kali 4. Oke. Di sini 10 dikali X, 10X, 15 dikali, atau saya tulis saja begini dulu ya. Jadi X-nya di sini teman-teman ini adalah 60 ya. 60 dibagi 10, yang 4 kali 5 itu kan 20, ditambah 40 itu 60. Ini bisa kita coret, jadi X-nya itu adalah 6 hari. 6 hari berarti bagian D ya teman-teman atau adik-adik ya. Nomor 20, pekerja proyek sebanyak 12 orang mampu memperbaiki jalan sepanjang 50 meter dalam waktu 4 hari. Jika pekerja ditambah 4 orang, perbaikan jalan sepanjang 50 meter tersebut akan selesai dalam waktu. Nah, ini 50 meter ini sebenarnya teman-teman ingin soal ini ingin mengatakan kepada kita bahwa ini adalah soal perbandingan berbalik nilai, karena di sini dia punya jarak itu tetap. Nah, itu kata kunci bahwa soal ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Nah, oke. Di sini orangnya ini 12. Ini bisa diselesaikan dalam waktu, ini harinya ya, ini 4 ya. Jika pekerja ditambah 4, jadi di sini ditambah 4, jadinya adalah 16 ya. Nah, dikatakan di sini akan selesai dalam waktu. Nah, ini X ya. Nah, ini kalau perbandingan berbalik nilai, ini kita kali lurus saja teman-teman. Ini kita kali lurus. Ini kita kali lurus, jadi 16X ini adalah 12 dikali 4 ya. Jadi X-nya di sini adalah 12 dikali 4. Di sini 16, ini bisa kita coret, di sini adalah 4. Jadi X-nya di sini adalah 12 bagi 4 itu adalah 3 hari. Jadi jawabannya adalah bagian C ya. Oke, sekian dan terima kasih.